Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 MIPA 1 akan melakukan presentasi tugas kelompok sosiologi dengan materi heterogenitas sosial. Perkenalkan, nama saya Divananda Javanat, absen 9. Perkenalkan, nama saya Marcella Panduwinata dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Novela Fitri Anggraini, absen 22. Nama saya Zara Evana Adika Effendi, nomor absen 35. Heterogenitas sosial. Apa sih heterogenitas sosial? Heterogenitas sosial adalah keanekaragaman antara pekerjaan dengan jenis kelamin pada anggota masyarakat. Heterogenitas dalam kehidupan masyarakat. Heterogenitas ini dapat dimasukkan ke dalam hubungan horizontal atau diferensiasi karena keduanya memiliki fungsi atau peran di dalam masyarakat. Gejala sosial dari heterogenitas sosial. 1. Peradaban manusia yang terus berkembang menyebabkan masyarakat memiliki kebutuhan akan profesi-profesi baru. Yang kedua yaitu semakin meluasnya fungsi peran perempuan maupun laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, sertifikasi profesi. Sebagai bukti profesionalitas, sertifikasi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Gejala-gejala sosial akibat pengaruh heterogenitas pekerjaan. Beragamnya pekerjaan tentunya memerlukan keahlian dan profesionalitas. Dengannya, lembaga pendidikan yang mengakomodir kebutuhan tersebut harus dipersiapkan. Gejala-gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin. Pada masyarakat modern, gejala-gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin lebih ditekankan pada semakin luasnya fungsi dan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Macam-macam heterogenitas sosial. Dalam kehidupan masyarakat terdapat dua macam heterogenitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan. Yang kedua, heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Ciri heterogenitas sosial. Pertama, terbentuk segmentasi. Kelompok masyarakat membentuk kelompok kecil berdasarkan kesamaan. Contohnya, kelompok dengan asal daerah yang sama. Yang kedua, sering terjadi konflik. Latar belakang sosial berbeda seperti suku, agama, atau pendapat bisa menyebabkan konflik. Contohnya, konflik antara warga desa X karena perbedaan pendapat. Yang ketiga, kurang konsensus. Keberagaman latar belakang sosial membuat masyarakat sulit mencapai kesepakatan atau konsensus. Kesepakatan dicapai melalui diskusi. Contohnya, warga komplek X perlu melakukan diskusi berkali-kali untuk mengambil keputusan soal keamanan. Yang keempat, ada dominasi kelompok. Ada penguasaan dari satu pihak kepada pihak lain. Contohnya, masyarakat desa X menolak pemimpin yang berasal dari luar lingkungan mereka. Penyebab faktor heterogenitas sosial. Pertama, kerusakan lingkungan alam. Kedua, masalah kependudukan. Ketiga, penyimpangan sosial. Dan keempat, ketidakteraturan masyarakat. Dampak positif. Munculnya nilai dan norma baru. Heterogenetis bisa memunculkan nilai dan norma baru. Contoh, semenjak kedatangan warga transmigran, masyarakat desa X menjadi lebih terbuka dan bisa menerima orang baru. Mudahnya memenuhi kebutuhan. Salah satu bentuk heterogenitas yaitu profesi membantu pemenuhan kebutuhan. Contoh, Rani dapat belanja online dari rumah dengan bantuan penjual dan kurir. Tingginya kesadaran politik. Setiap kelompok dengan kepentingan tertentu akan menyuarakan aspirasinya. Contoh, putra daerah berjuang menjadi pejabat publik agar bisa mewakili suara masyarakatnya. Diferensiasi struktural. Beragam perbedaan di masyarakat menjadi keunikan, kekayaan, dan ciri khas dari masyarakat heterogen. Contoh,
Masyarakat Indonesia yang heterogen bisa menjadi daya tarik wisata dan tempat untuk mempelajari keragaman budaya. Perlindungan terhadap keberagaman. Keberagaman adalah kekayaan budaya yang harus dijaga dengan mengutamakan toleransi, menghormati hak orang lain, dan menjalankan kewajiban dengan baik. Contoh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang isinya berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, gotong royong, dan lain sebagainya. Dampak negatif, perpecahan dan permusuhan. Sikap etnosentrisme bisa memicu konflik dalam kelompok. Contoh, Ayu beranggapan makanan khas daerah lain tidak seenak makanan khas daerahnya. Diskriminasi kelompok tertentu. Pemisahan secara sengaja yang bisa terjadi ketika ada dominasi atau penguasaan terhadap kelompok tertentu. Contoh, terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat pribumi oleh bangsa asing di masa penjajahan. Renggangnya solidaritas sosial. Perasaan senasib, persatuan dan setia kawan semakin berkurang dalam masyarakat yang heterogen. Terjadi ketika ada yang merasa dirugikan, perbedaan kepentingan atau tujuan. Contoh, mempunyai politik identitas dalam ajang pemilihan umum. Sikap menghadapi heterogenitas sosial. Pertama, menghargai dan mengakui segala perbedaan latar belakang orang lain. Kedua, bekerja sama dalam suatu hal tertentu. Dan ketiga, peduli terhadap keadaan sekitar. Selanjutnya, penghargaan dan penghormatan terhadap keberagaman heterogenitas sosial. Penghargaan atau penghormatan terhadap heterogenitas sosial harus ada karena di setiap perbedaan dan keberagaman memiliki ciri khas yang beragam. Oleh karena itu, setiap individu atau kelompok yang berbeda harus menghargai dan menghormati dari perbedaan dan keberagaman yang ada demi menjaga integritas sosial. Selanjutnya, heterogenitas sosial dan kaitannya di lingkungan sekitar. Dalam kehidupan nyata, inilah heterogenitas yang ada di lingkungan sekitar, yaitu heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan. Indonesia memiliki penduduk yang banyak dan tempat mereka terpisah-pisah. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai jenis pekerjaan atau profesi. Selain itu, perkembangan masyarakat yang semakin modern juga menjadi faktor beragamnya profesi. Selanjutnya, heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Secara konstitusional, di Indonesia tidak ada diskriminasi sosial atas dasar jenis kelamin. Meskipun demikian, pandangan diskriminasi berdasarkan gender masih melekat dalam masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan adanya faktor agama dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat kami presentasikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.